Pemirsa, selain akan memeriksa 3 terduga hakim MA di skandal suap Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menyatakan akan segera mendalami siapa sosok yang menyiapkan dana suap sebesar 5 miliar rupiah. Laporannya akan disampaikan jurnalis Metro TV Jose Nicole dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Jose, perkembangan terkini pengungkapan aliran suap kasus Ronald Tanur apa sudah sampai dengan sejauh mana dan apakah Kejaksaan sudah membidik yang lain yang terlibat dalam kasus ini? Ya baik, selamat sore Kania dan juga pemirsa. Perkembangan mengenai kasus tersebut memang didalami oleh 2 lembaga negara. Yang pertama oleh Kejaksaan Agung dan juga yang kedua oleh Mahkamah Agung. Dan untuk memperkirakan apa saja tindak lanjutan hukum yang dilakukan dan juga bentuk sinergi pertukaran informasi dari kedua lembaga negara ini penting untuk kita memulai dari awal mula perkembangan kasus ini, Kania dan juga pemirsa. Diawali oleh vonis bebas yang diterima oleh Gregorius Ronald Tanur atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap almarhumah Dini Sera Afrianti yang memvonis bebas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melibatkan 3 mantan hakim. Yang pertama adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul dan juga Heru Hanindyo yang telah ditetapkan dan juga ditangkap sebagai tersangka dalam OTT yang dilakukan oleh Kejari Jatim dan juga dikatakan bahwa menerima gratifikasi dari LR atau pengacara Gregorius Ronald Tanur untuk meloloskan vonis bebas ini, dan juga hal tersebut sudah terbukti dan pihak daripada Mahkamah Agung telah memberhentikan ketiganya sebagai hakim PN Surabaya. Dan fakta terus berkembang, Kania dan juga pemirsa, nyatanya bahwa upaya yang dilakukan oleh LR dan juga beserta tim kuasa hukum Gregorius Ronald Tanur ini tidak hanya untuk meloloskan vonis bebas, tetapi juga telah melakukan upaya-upaya untuk prakondisi sejumlah proses hukum, diantaranya bahkan sampai ke tingkat kasasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dan juga dikatakan bahwa pihak daripada Kejaksaan Agung ini juga mengungkap adanya pelibatan oknum yang diduga sebagai maklar kasus yang juga merupakan seorang mantan pejabat diklat Mahkamah Agung untuk mengatur prakondisi jika nantinya kasasi memasuki Mahkamah Agung. Dengan salah satu diantaranya yang diungkap adalah pihak daripada LR selaku pengacara Gregorius Ronald Tanur ini telah bersekongkol dengan ZR ini, telah menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah sebagai sebuah fee begitu ya, untuk disampaikan kepada ZR maupun kepada 3 hakim MA yang diduga nantinya akan menjadi komposisi hakim tetap untuk mengadili kasasi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjutan daripada klarifikasi hal ini, maka ada 2 hal yang bisa kita antisipasi, Kania dan juga pemirsa, dari Kejaksaan Agung. Yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi sumber dana tersebut. Karena sebelumnya Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan keraguannya terhadap sumber dana tersebut berpusat daripada LR selaku pengacara Gregorius Ronald Tanur. Dan yang kedua yang menarik untuk diantisipasi juga apa yang menjadi temuan daripada Kejaksaan Agung ini, apakah betul pihak daripada ZR ini selaku maklar kasus sudah berkomunikasi dengan inisial Hakim Agung S, A, dan S ini untuk berkoordinasi mengenai penyerahan dana dan juga untuk penetapan komposisi hakim sebelum nantinya ditetapkan dalam persidangan kasasi yang hendak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan hal-hal yang berkaitan dengan 2 hal ini tentu kita menarik untuk kita elaborasi bagaimana tindak lanjutan daripada Jaksa Penuntut Umum. Karena pihak daripada berwajib dalam kaitannya kepada aparat penegak hukum, Kania dan juga pemirsa, tidak menutup kemungkinan adanya para tersangka baru, terutama beberapa hal yang berkaitan juga dengan profil daripada latar belakang Gregorius Ronald Tanur. Mengingat bahwa ia adalah merupakan anak dari seorang mantan anggota DPR RI yang juga telah diberhentikan oleh partainya, sehingga latar belakang daripada Gregorius Ronald Tanur ini bukanlah dapat dikatakan orang biasa begitu, yang mampu juga dalam kapasitasnya diduga adanya keterlibatan untuk mengumpulkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk nantinya menjadi sebuah fee begitu disampaikan kepada ZR maupun kepada 3 komposisi hakim yang akan mengadili kasasi tersebut. Maka upaya prakondisi tersebut saat ini tengah didalami oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun di sisi lain para pihak yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka seperti ZR telah menyampaikan bahwa telah mempersiapkan tim kuasa hukum untuk mengadili kasus ini. Dalam keterangan di pengacara hukum ZR juga mengatakan bahwa apapun proses hukumnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum pembuktian dan juga terpidana nanti akan ditentukan. Lalu hal yang kedua berkaitan juga dengan mekanisme kolaborasi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebelumnya melalui juru bicara Hakim Agung Yanto memastikan akan terbuka jika nanti Kejaksaan Agung butuh keterangan maupun kolaborasi pengungkapan kasus ini. Untuk sementara demikian, Kania dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih atas laporan tersebut Jose Nicole. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.